The Road Back to You, Ian Morgan Cron. Lewat audiobook ini, kita akan mulai perjalanan yang menarik buat menjelajahi apa itu Enneagram. Sebuah sistem penilaian kepribadian yang gak cuma buat bocah ilmu psikologi saja, tetapi juga buat kita-kita yang lagi mencari jati diri. Hidup di tengah keriuhan kota bisa bikin lo stres dan bingung. Coba deh bayangin, lo lagi stuck di kemacetan panjang, nyiapin rapat penting, dan tiba-tiba lo mikir, gue harusnya bikin hidup gue lebih bermakna nih. Nah, itulah saat yang pas kenalan sama Enneagram. Enneagram ini kayak peta buat ngebantu lo buat menavigasi kepribadian lo sendiri. Jadi, audiobook ini bakalan ngebagiin cerita tentang 9 tipe kepribadian yang bakal ngejelasin kenapa lo tuh kayak gini dan lo punya kecenderungan kayak gimana. Audiobook ini juga bakal ngomongin apa saja kekuatan dan tantangan buat tipe-tipe kepribadian ini. Jadi, buat lo yang bingung sama diri lo, yang pengen lebih paham sama kenapa lo selalu begitu, atau yang cuma penasaran saja, stay tuned ya. Kita akan mulai dari tipe yang pertama, yang biasa kita sebut dengan si perfeksionis. Pokoknya kita bakal ada cerita seru tentang kepribadian yang mungkin lo rasain sendiri maupun lihat di sekitar lo. Jadi, relax, nikmatin perjalanan, dan mari kita mulai mengeksplor Enneagram bareng-bareng. Pertama, The Perfectionist. Orang-orang dengan kepribadian tipe 1 dikenal sebagai The Perfectionist. Karena mereka cenderung selalu mengejar kesempurnaan, kebenaran, dan integritas. Mereka adalah orang-orang yang selalu pengen buat melakukan hal yang benar dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang. Motivasi utama tipe 1 adalah untuk mencapai kesempurnaan, ketepatan, dan integritas. Mereka merasa terdorong untuk selalu melakukan yang benar dan menjalani hidup dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Mereka punya kelebihan dalam hal tanggung jawab, berprinsip, terorganisir, dan pastinya disiplin. Mereka adalah individu yang dapat diandalkan, mampu mengatur diri dengan baik, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal. Akan tetapi, orang dengan kepribadian tipe 1 memiliki kelemahan ataupun tantangan tersendiri. Terkadang, mereka bisa sangat kritis, suka menghakimi, dan mudah merasa stres. Karena gak bisa mencapai standar mereka sendiri yang ketinggian. Mereka cenderung merasa tegang kalau sesuatu gak berjalan sesuai rencana, maupun ketika mereka melihat hal yang gak sesuai dengan prinsip yang mereka pegang ada di dalam lingkungan sekitar mereka. Kedua, The Helper. Orang dengan kepribadian tipe 2 dikenal sebagai The Helper karena mereka cenderung selalu berusaha buat ngebantu dan merasa dicintai sama orang lain. Mereka adalah individu yang penuh perhatian dan selalu ingin memberikan dukungan kepada orang lain. Motivasi utama tipe 2 adalah buat nyari cinta dan perasaan diperlukan oleh orang lain. Mereka ngerasa senang kalau mereka bisa ngebantu dan melayani orang lain dengan baik. Kelebihan orang dengan kepribadian tipe kedua ini adalah mereka cenderung punya sifat peduli, mendukung, murah hati, dan empati. Mereka selalu siap buat ngasih bantuan ke orang lain dan udah ngerasa senang kalau mereka bisa bikin orang lain bahagia. Adapun kelemahan ataupun tantangan bagi orang dengan kepribadian tipe yang kedua adalah mereka terkadang
bisa terlalu rela berkorban buat orang lain, sampai kelupaan buat ngejaga diri mereka sendiri. Mereka juga cenderung sulit buat menetapkan batasan pribadi dan bisa merasa kecewa jika perasaan mereka tidak dibalas dengan cara yang mereka harapkan. Ketiga, the achiever. Nah, tipe ketiga ini tuh tipe orang yang gak bisa tinggal diam karena mereka selalu pengen sukses dan terkenal. Mereka orang-orang yang punya ambisi tinggi, fleksibel, dan selalu pengen mendapatkan pengakuan dari orang lain. Motivasi utama mereka dalam hidup adalah buat meraih sukses, pengakuan, dan pencapaian. Mereka tuh orang-orang yang percaya diri dan selalu mau berusaha keras buat mencapai sebuah tujuan mereka. Kelebihan dari kepribadian tipe ketiga adalah mereka biasanya ambisius, bisa beradaptasi dengan situasi, penuh percaya diri, dan punya semangat tinggi. Mereka itu merasa bisa ngelakuin apa saja dan seringkali bisa menampilkan sisi terbaik diri mereka. Tapi sayangnya terkadang mereka bisa jadi terlalu workaholic, terlalu peduli sama penampilan, dan bisa lupa sama diri mereka sendiri. Jadi, ya, mereka mungkin bisa jadi sukses, tapi terkadang bisa lupa diri dan akhirnya justru bisa kehilangan jati diri mereka. Keempat, the individualist. Nah, orang dengan kepribadian tipe 4 ini adalah orang-orang yang spesialis dan berbeda. Mereka suka banget mengekspresikan diri mereka dan pengen merasa unik. Mereka adalah individu yang kreatif, peka emosional, dan sering merasa beda dari yang lain. Motivasi utama tipe keempat adalah untuk jadi yang unik, otentik, dan spesial. Mereka selalu ingin mengekspresikan diri mereka secara berbeda dan kreatif. Mengikuti tren mainstream adalah hal yang mereka hindari. Karena sifat mereka yang pengen beda dari yang lain, mereka yang biasanya termasuk tipe orang yang kreatif, peka secara emosional, dan sensitif sama keadaan sekitar. Mereka sering punya bakat seni dan bisa melihat dunia dengan cara yang sangat unik. Sayangnya, kelemahan mereka itu terkadang bisa terlalu melankolis, terlalu fokus sama diri mereka sendiri, dan suka merasa nggak dipahami sama dunia di sekitar mereka. Terkadang, mereka juga bisa jadi sulit dibuat diajak bekerja sama, karena mereka melakukan semuanya sesuai dengan selera dan keinginan pribadi mereka. Kelima, the investigator. Nah, tipe kelima ini tuh isinya orang-orang yang penasaran banget sama pengetahuan dan pengen buat selalu mandiri. Mereka itu orang yang suka observasi dari jauh. Mereka pengen banget ngertiin dunia lebih dalam dan bisa jadi ahli dalam bidang yang mereka minati. Motivasi utama tipe kelima adalah buat mencari pengetahuan, pemahaman, dan independensi. Mereka pengen tahu banyak hal dan bisa jadi ahli dalam bidang yang mereka minati. Kelebihan dari kepribadian tipe kelima adalah mereka biasanya termasuk tipe orang yang pemikir, observatif, dan analitis. Mereka sering punya kemampuan berpikir kritis yang tinggi dan suka mengejar pemahaman yang mendalam. Tapi kelemahannya, terkadang mereka bisa merasa terlalu terisolasi, terlalu jauh dari emosi mereka, dan terlalu fokus pada penelitian maupun pengetahuan sampai lupa tentang interaksi sosial dan perasaan mereka sendiri. Keenam, the loyalist. Kepribadian tipe keenam juga dikenal sebagai the loyalist. Mereka ini tuh orang yang suka banget cari keamanan, dukungan, dan pedoman.
Mereka adalah orang yang cenderung was-was dan suka mikirin kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Mereka selalu ingin merasa aman dan nyaman. Motivasi utama tipe keenam adalah buat mencari keamanan, dukungan, dan pedoman buat menjalani hidup. Mereka selalu mikirin cara buat ngejaga kestabilan dan menghindari bahaya buat mereka sendiri. Kelebihan dari tipe keenam adalah mereka biasanya tipe orang yang bertanggung jawab, setia, dan pandai menganalisis masalah. Mereka punya kemampuan mengantisipasi masalah dan bisa menjadi orang yang bisa diandalkan dalam memecahkan sebuah masalah. Sayangnya, terkadang mereka bisa selalu was-was, skeptis, dan ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga bisa jadi terlalu mikirin kemungkinan yang buruk dan seringkali merasa paranoid. Ketujuh, The Ethicist. Berikut kita bakal ngebahas kepribadian tipe ketujuh. Nah, tipe 7 ini tuh orangnya penuh semangat dan suka sama petualangan. Mereka adalah orang yang optimis, suka mencari kesenangan, dan gak suka mikirin hal-hal yang negatif. Mereka selalu mencari pengalaman baru dan seringkali punya banyak ide yang kreatif dan pastinya inovatif. Motivasi utama tipe ketujuh adalah buat mencari kesenangan, petualangan, dan menghindari rasa sakit atau negativitas. Mereka selalu ingin hidup penuh dengan yang seru dan penuh dengan pengalaman yang positif. Maka dari itu, orang dengan kepribadian tipe ketujuh itu biasanya tipe orang yang optimis, petualang, dan spontan. Mereka bisa membuat suasana menjadi lebih ceria dan selalu siap buat coba hal-hal yang baru. Cuman, yang jadi tantangan buat orang tipe ketujuh ini adalah terkadang mereka bisa terlalu impulsif, gak bisa fokus, dan suka menghindari perasaan maupun masalah yang gak menyenangkan. Mereka mungkin lupa buat tenang sejenak dan merenung. Jadi, penting buat mereka juga bisa menghadapi hal-hal yang gak selalu seru dan yang pastinya positif. Kedelapan, The Challenger. Tipe kepribadian berikutnya yang bakal kita bahas adalah kepribadian tipe ke-8 yang biasa disebut sebagai The Challenger. Nah, tipe ke-8 ini tuh orang yang suka banget kontrol, kuasa, dan mandiri. Mereka adalah individu yang percaya diri, tegas, dan selalu siap melindungi orang lain. Mereka punya semangat yang tinggi dan gak suka diremehkan. Motivasi utama tipe ke-8 adalah untuk mendapatkan kontrol, kekuasaan, dan menjadi independen. Mereka selalu ingin menjadi pemimpin dan melindungi yang lemah. Yang jadi kelebihan dari orang-orang dengan kepribadian tipe ke-8 adalah mereka biasanya termasuk orang yang percaya diri, tegas, dan melindungi. Mereka bisa menjadi pemimpin yang kuat dan selalu siap melindungi orang-orang yang mereka cintai. Tapi tantangan buat mereka adalah terkadang mereka bisa terlalu agresif, suka mengendalikan, dan takut untuk menunjukkan kerentanannya. Mereka perlu belajar untuk lebih lembut dan terbuka terhadap perasaan mereka sendiri serta perasaan orang lain. Kesembilan, The Peacemaker. Tipe kepribadian terakhir yang gak kalah pentingnya buat dibahas adalah tipe ke-9. Orang dengan kepribadian tipe 9 adalah orang yang nyaman banget sama harmoni, damai, dan menghindari konflik. Mereka adalah orang yang selalu ingin menjaga perdamaian dan gak suka ribut-ribut. Mereka cenderung rela berkompromi buat menghindari sebuah masalah yang berlarut-larut. Motivasi utama tipe ke-9 adalah buat mencari harmoni, kedamaian, dan menghindari konflik. Mereka selalu pengen menjaga perdamaian dalam sebuah hubungan dan lingkungan mereka.
Kelebihan yang bisa mereka tawarkan adalah mereka biasanya tipe orang yang santai, mendukung, dan diplomatis. Mereka punya kemampuan untuk menjaga perdamaian dan bisa menjadi penengah yang baik dalam sebuah konflik. Sedangkan tantangan buat orang dengan kepribadian tipe ke-9 adalah terkadang mereka bisa terlalu pasif, punya agresi terpendam, dan sulit buat mengungkapkan pendapat maupun keinginan mereka sendiri. Mereka perlu belajar untuk lebih tegas dalam komunikasi dan aktif mengungkapkan diri mereka. Akhirnya, kita sampai di akhir audiobook dari buku The Road Back to You, karya Ian Morgan Cron. Semoga perjalanan kita bareng-bareng buat explore Enneagram ini bisa kasih kalian pencerahan buat ngertiin diri sendiri dan yang lainnya. Kita sudah bahas tipe-tipe kepribadian lewat Enneagram. Semoga Enneagram bukan cuma jadi alat buat mengenali tipe kepribadian, tapi juga jadi peta yang ngebantu kita menjelajahi perasaan, pikiran, dan perjalanan spiritual kita. Dengan menghargai perbedaan ini, kita bisa saling mengerti lebih dalam dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi, ingat ya, Enneagram ini cuma awal dari perjalanan panjang buat ngertiin diri sendiri dan orang lain. Kita masih punya banyak cerita dan pengalaman yang bakal ngebentuk kepribadian kita. Mudah-mudahan audiobook ini bisa ngebantu lo lebih dekat sama diri lo sendiri dan orang-orang yang lo sayangi dan orang-orang yang ada di sekitar lo. Semoga perjalanan ini penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan penuh petualangan. Sampai jumpa dan bertemu di audiobook selanjutnya.